Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berupa makalah dengan judul Nebis in Idem. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama Aprilia Dwi Susanti, yang kedua Muhammad Diani Ulhak, yang ketiga Reni Rusmaida, dan yang keempat saya sendiri Slamet Susanto. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai poin pertama dari pembahasan dari makalah kami, yaitu poin pertama mengenai pengertian nebis in idem. Nebis in idem ini merupakan sebuah asas yang merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Asas nebis in idem ini berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas nebis in idem merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana, maupun tata usaha negara. Tetapi dalam kali ini kita membahas mengenai dalam perkara pidana. Dalam ranah hukum pidana, asas nebis in idem dimaksudkan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Hal tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia pada pasal 76 ayat 1. Yang selanjutnya, di dalam nebis in idem atau di dalam asas nebis in idem ini terdapat dua pikiran atau rasio dari asas ini. Yang pertama yaitu untuk menjaga martabat pengadilan atau untuk tidak memerosotkan kewajiban negara. Yang kedua, untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai pengertian asas nebis in idem dari berbagai para ahli hukum. Yang pertama yaitu menurut Subekti. Menurut Subekti, asas nebis in idem berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama. Selanjutnya, menurut R. Suparmono, berdasarkan pada prinsip umum hukum acara bahwa apabila ada putusan yang sudah tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya dalam hal yang sama atau bisa disebut dengan nebis in idem. Yang selanjutnya yaitu menurut Abdul Qadir Muhammad, nebis in idem artinya apa yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus untuk kedua kalinya. Sehingga dari pemaparan saya yang sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa asas nebis in idem ini merupakan asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atau dua kali, atau maksudnya dalam dua kali tuntutan atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Terima kasih, dan untuk selanjutnya, untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dianul Haq dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi pada poin B, yaitu syarat-syarat nebis in idem. Suatu perkara pidana yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara yang nebis in idem apabila telah memenuhi syarat tertentu. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan unsur nebis in idem baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara meski memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 76 KUHP, yakni satu, perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yakni tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan. Kemudian atas hasil pemeriksaan, hakim telah dijatuhkan putusan. 2. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat. Jadi agar dalam suatu perkara melekat unsur nebis ini sudah terdapat kedua syarat tersebut. Dalam perkara pidana, putusan pengadilan atau putusan hakim yang bersifat positif terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan dapat berupa 1. Pemidanaan, 2. Putusan pembebasan,
3. Putusan lepas dari segala tuntutan. Dari salah satu syarat agar satu putusan perkara pidana dapat dinyatakan telah nebis in idem adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi tidak semua jenis putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian terhadap terdakwa dan perkara pidana yang sama tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali atau dinyatakan sebagai perkara pidana yang telah nebis in idem. Oleh karena itu, sekiranya putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana itu bukan berdasarkan putusan yang positif atas peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi berada di luar peristiwa pidananya, yakni berupa putusan yang dijatuhkan dari segi formal atau putusan yang dipaksa dijatuhkan bersifat negatif, putusan tersebut adalah 1. Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, 2. Putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, 3. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aprilia Dwi Susanti, NIM 12103193149 akan menjelaskan tentang fungsi nebis in idem. Setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap diri terdakwa, baik putusan yang merupakan pemidanaan atau putusan yang lainnya, adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh undang-undang terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Setiap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana hanyalah dapat dipertanggungjawabkan terhadap peristiwa atau tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, dan juga hanya berhak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya. KUHP sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia menyatakan secara tegas dalam pasal 76 terhadap diri terdakwa hanya diperbolehkan diperiksa dalam persidangan. Sekali saja terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dengan secara tegas, KUHP melakukan terdakwa untuk diperiksa dan disidangkan kembali yang kedua kalinya dengan peristiwa dan tindak pidana yang sama. Penerapan asas nebis in idem dalam perkara pidana adalah mempunyai suatu tujuan tertentu. Tujuannya antara lain: 1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang sama, sehingga dalam suatu peristiwa pidana ada beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya. 2. Sekali orang terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya dipenuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputuskan. Dengan demikian jelas bahwa tujuan penerapan asas nebis in idem dalam perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri terdakwa agar tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah perkara diputus, dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya, yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan berbeda-beda. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi nebis in idem dalam hukum pidana, yaitu yang terdapat dalam poin C. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas nebis in idem ini dapat kita temui di pasal 76 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas nebis in idem ini berlaku dalam sehal seseorang telah mendapat putusan bebas, lepas, atau pemidanaan. Lihat pasal 75 ayat 2 KUHP. Terkait dengan pengujian undang-undang dapat kita temui dalam pasal 60 ayat 1 nomor UU nomor 8 tahun 2021, yaitu perubahan atas UU nomor 24 tahun 2003.
Tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas nebis in idem, yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji. Tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pelaksanaan asas nebis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2002 tentang pengenanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem. Dalam surat edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagirmanan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas nebis in idem dengan baik, demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Maka disimpulkan bahwasannya untuk dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya nebis in idem dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu perkara yang diajukan haruslah memenuhi syarat-syarat yang didasarkan pada alasan yang sama, baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, bahkan pengadilan serta alasannya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan sebagai nebis in idem. Berikut ini kami memberikan contoh dari adanya nebis in idem, yaitu A. Digugat oleh B dengan alasan bahwa terjadi wan prestasi atau ingkar janji tidak mau melunasi uang sebesar 100 juta rupiah dengan jaminan tanah dan rumah yang berada di atasnya, terletak di Jalan Mangga nomor 9 Surabaya, telah diputuskan oleh pengadilan dan keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi permasalahannya tersebut dengan objek dan subjek yang sama serta alasan-alasan yang sama diajukan kembali di pengadilan yang sama pula untuk kedua kalinya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam nebis in idem antara lain objeknya sama, alasannya sama, subjeknya sama, dan pengadilannya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.